berasal dari bahasa Ibrani, Agam, Narasiano dan sebagainya. Itu bukan berarti di sana ada gerakan Zionisme anak buah Benyamin Netanyahu, karena ini silang peradaban abad ke-1 dan sebelumnya. Karena ada hubungan dari Asia Barat dan Egypt ke Nusantara, kemudian peradaban Maya, seperti Kali Maya, Kecilan Maya, kan memang Maya itu maksudnya ini ditertibkan dulu. Bahwa ada perkembangan setelah Theodor Herzl 1917 cerita lain. Jadi kalau kita mau cerita ini peradaban. Kata-kata Egypt rintih aja itu kata-kata Egypt, karena orang itu mencari bahus pelabuhan Burusa, mencari rempah-rempah untuk membalsam mumi, mencari kayu wangi, dan itu dilabuhkan di Pelabuhan Barus. Lalu Pagaruyung itu adalah sebagai kerajaan perantara setelah ditemukan emas di Rejang. Itu seluruh yang dipakai oleh Nefertiti, istrinya Akhenaton IV, itu adalah emas-emas yang dari Rejang. Dan mereka ini hubungan cukup kuat, karena itu sistem kekuasaan di sini sama dengan Egypt dan Asia Barat. Raja yang sedang bertakhta kalau udah mau mati nggak bisa nunjuk penggantinya, melainkan ada satu dewan yang menunjuk. Jadi nggak bisa dihindari pada zaman itu, karena ini Nusantara silang peradaban. Sekarang 37 sarkofagus itu ditemukan di Gianyar, Bali. Sarkofagus itu peti jenazah Parau. Sedangkan Parau kita maki-maki dari pagi sampai sore, ya kan? Ya karena Parau agak sedikit. Parau ada 267, ya kan? Kawanan 4 di Kalimantan Timur, 1 di Sigali-gali, 1 lagi di Nias. Jadi ini apa artinya? Tentu ini bukan kerajaan Egypt ketika masih eksis, melainkan setelah datangnya Alexander the Great, lalu mereka membuat kekuasaan dalam pengasingan. Dan itu yang dipilih adalah Nusantara. Nusantara ini daerah yang sangat penting. Dan yang saya heran, orang Indonesia itu salah mengujar. Ketika perdagangan hubungan sangat erat antara Sumatera dengan Asia Barat dan Egypt, kalau dengan daerah peradaban Pasifik Rim itu lebih banyak masalah-masalah yang menyangkut dengan bahasa. Tidak akan mungkin kita mengerti toponim Papua kalau kita tidak mengerti bahasa Melanesia dan Mikronesia. Juga toponim di daerah Sulawesi. Nah, balik kepada cerita Sumatera. Sumatera ini daerah yang sangat makmur dan kaya. Datanglah Tiongkok. Tiongkok itu menawarkan menjadi jasa perantara. Ditolak oleh raja-raja Sumatera karena dia berhubungan langsung ke Asia Barat dan Egypt. Lalu orang Asia Barat dan Egypt datang ke sini. Kemudian Tiongkok menggunakan tenaga orang-orang India Utara untuk menggempur. Itulah Sriwijaya yang sekarang dipuja-puja setengah mati oleh orang Indonesia. Ini adalah perampok yang paling hebat, karena itu tidak ada jejaknya. Tidak ada jejaknya. Peradaban yang ada di Muaro Jambi, Muaro Takus, Portigi, Padang Sikap Tumpuan, Papan Tinggi yang berada di Padang Tumpuan juga, itu adalah peradaban pengharuan Asia Barat. Tidak ada urusan dengan perampok-perampok Sriwijaya. Perampok ini beragama Buddha. Kalau dia kohesi dengan rakyat, tidak satu pun orang Sumatera itu yang beragama Buddha. Tidak ada kohesi dia. Tidak ada. Begitu juga Tarumanegara di Jawa bagian barat, tidak satu orang Jawa bagian barat beragama Hindu, tapi kita disuruh memuja kerajaan ini. Ini perampok yang enam. Sama juga rombongan berikut ketika zaman Islam datanglah wali ongol-ongol. Wali ongol-ongol itu yang bukan ongol-ongol adalah Malik Ibrahim. Dia adalah sudah datang lebih dulu. Dia orang Kampak. Sunan Kalijaga itu lokal, dan anaknya Muria yang ongol-ongol datang dari Gujarat. Dia berpaham Syiah Ismaili karena dia orang Kundi, Gujarat.